Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, kita sekarang akan simak pembacaan Gelombang Cinta oleh Ria Septiani dengan Dagang Rujak Ulek. Silakan. Selamat malam, Buya. Selamat malam. Dan semuanya yang saya hormati. Hari ini kembali saya untuk kedua kalinya mendapatkan kesempatan untuk membacakan Gelombang Cinta. Hari ini judulnya Dagang Rujak Ulek. Hari ini saya ditemani oleh suami saya yang mengiringi dengan gitar. Dagang rujak ulek. Kita melihat sehari-hari terlalu banyak orang berdakwah, mengajak masuk surga, dan menjanjikan pahala-pahala, termasuk bidadari yang cantik-cantik. Tetapi jarang sekali kita temui orang yang rajin mengajak makan anak-anak yatim dan fakir miskin. Kita sudah cukup lelah memberikan penafsiran terhadap kitab-kitab karangan orang terdahulu. Mungkin sekarang sudah saatnya kita membangun pola pikir yang secara khusus didesain untuk diri kita. Karena pemikiran itu sendiri adalah merupakan suatu kekuatan yang dahsyat, yang dapat membuat kita sengsara atau bahagia. Sebaiknya begini sajalah, wahai kekasihku. Daripada kita bertengkar terus-menerus, berebut pepesan kosong, sebaiknya kita sering berjalan kaki atau berolahraga, atau mencari kesibukan merampungkan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Sikap diamku selama ini, wahai kekasihku, bukan berarti aku selalu menyetujui pertengkaran-pertengkaran di antara mereka. Tetapi yang menyebabkan aku diam adalah aku, karena aku sudah lelah menafsirkan pertengkaran mereka. Jalan yang paling mudah untuk menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pertengkaran dan persengketaan adalah tutup mulut, tidak usah ikut bicara. Andaikan semua orang punya keinginan seperti diriku, tutup mulut, tidak usah banyak komentar, mungkin kehidupan di dunia ini menjadi indah dalam kedamaian daripada banyak komentar dan saling menghujat yang membuat kehidupan kita jadi tidak nyaman. Bila cinta disebut buta, maka kebencian juga disebut tunanetra. Karena cinta, semua yang dilihat indah. Karena benci, semua yang dilihat salah. Sesungguhnya, cinta itu tidak buta, wahai kekasihku. Hanya saja, dengan secara sederhana, orang yang hatinya menyimpan cinta dapat melihat sesuatu yang sangat indah, yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh orang lain. Seperti aku dapat melihat sesuatu yang indah dalam dirimu, karena aku mencintaimu. Semua orang bisa menaksir berapa harga barang-barang yang ada di sekitar kita ini. Tapi nilai sesuatu tidak dapat ditaksir kecuali orang-orang yang berhati jujur
Akan tetapi sebaliknya, orang yang jujur banyak dibenci orang. Jujur menilai sesuatu dibenci orang, jujur mengatakan kebenaran dimusuhi orang. Jalani sajalah kehidupan ini, wahai kekasihku, dan jangan terlalu banyak berharap belas kasihan dari siapapun, supaya engkau tidak kecewa di kemudian harinya. Bila pikiran kita indah, apa saja yang kita lihat adalah indah. Pikiran kita dalam genggaman kita dapat diatur oleh kita sendiri. Berpikirlah secara realistis, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kemandirian dalam hidup dan netralitas dalam berpikir akan membuat orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi ramah, wahai kekasihku. Tetapi ketika mereka pergi meninggalkan dirimu, kau tidak akan merasa kehilangan. Aku percaya perjuanganmu tidak akan sia-sia, wahai kekasihku. Sampai engkau pertaruhkan segalanya demi untuk memerdekakan dirimu dari belenggu-belenggu sosial. Hanya engkau sendiri yang dapat membela dirimu sendiri. Aku melihat mereka orang-orang yang miskin, berjuang untuk hidup, juga mempertaruhkan segalanya demi untuk hidup. Sampai andaikan mereka mati kelaparan, mereka adalah para pahlawan kehidupan. Aku tidak peduli apapun komentar orang tentang cintaku kepadamu, wahai kekasihku. Aku tidak peduli dengan parasmu. Aku tidak mau tahu siapa keluargamu. Aku tidak berurusan dengan harta yang kau miliki. Tidak ada kaitannya dengan jabatanmu, pemikiranmu, harapanmu, dan cita-citamu. Aku tetap mencintaimu tanpa pertimbangan apapun. Untuk melawan ketidakadilan sosial dan berjuang menegakkan keadilan sosial sama sekali tidak ada kaitannya dengan mazhab, aliran, sekte, suku, dan ras, melainkan hanya ditentukan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Seharusnya manusia bersatu sebagai manusia, bersama-sama berjuang menuju kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kau tetap tegar, wahai kekasihku. Sekalipun sebagai pedagang rujak ulek, engkau benar-benar berada di puncak kekuatan, tetap bertahan pada saat semua orang yang ada di sekelilingmu merendahkan dirimu. Aku tidak terpengaruh oleh komentar siapapun. Cintaku kepadamu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Benderamu tetap berkibar, wahai kekasihku, dengan jiwa yang tegar dan bangga, karena engkau tetap mampu bertahan untuk hidup. Sekalipun banyak orang yang sinis melihat pekerjaanmu sebagai pedagang rujak ulek. Ketika engkau tertindas oleh kondisi yang tidak berperi kemanusiaan, lalu engkau mudah menyerah, tidak memberikan perlawanan keras. Aku khawatir kemanusiaanmu akan rontok perlahan-lahan. Ternyata engkau melawan. Ternyata engkau tetap bertahan untuk hidup secara terhormat, tidak menempuh jalan pintas. Keputusanku sudah bulat, wahai kekasihku, untuk melamarmu secara resmi. Nanti, upacara ijab kabul dan resepsi diselenggarakan di rumahku. Kebaikanmu sekecil apapun, wahai kekasihku, tidak akan hilang sia-sia. Dengan penghasilan jualan rujak engkau,
dapat membiayai sekolah adik-adikmu. Sekalipun engkau perempuan, tetapi hatimu terbuat dari baja. Yang aku butuhkan sebagai pendampingku adalah perempuan yang kuat seperti dirimu. Mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain adalah jauh lebih baik daripada engkau harus mengalami musibah sendiri. Dengan wajahmu yang cantik jelita, engkau sama sekali tidak tergoda untuk mendapatkan uang dengan mudah dan gaya hidup glamor. Engkau sangat sederhana dan siap menerima apa adanya, sehingga membuat aku tidak ragu-ragu untuk menyerahkan cintaku kepadamu. Aku bertahan dengan sungguh-sungguh untuk tetap menjadi diriku sendiri dan tetap berpegang teguh berdasarkan pilihanku sendiri. Aku tidak peduli apa kata orang lain, setuju ataukah tidak. Emangnya gue pikirin, apakah engkau tidak salah pilih? Tanyamu sambil menggerus bumbu rujak ulek pesananku. Dari sekian banyak perempuan, hanya engkaulah yang paling layak. Aku mencintaimu bukan pilihan otakku, melainkan pilihan hati nuraniku. Kompas selalu menunjukkan arah yang tepat, maka hati nuraniku juga selalu menunjukkan pilihan yang tepat. Jawabku cepat. Satu-satunya pelajaran yang penting yang selalu aku pegangi dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi selalu aku jalani tanpa harus berkeluh kesah. Tambahmu lagi sambil menyuguhkan rujak ulek di hadapanku. Hebat, itu hebat. Itu yang benar-benar hebat, tanpa keluh kesah. Komentarku lebih lanjut. Apa jadinya hidup ini manakala kita tidak memiliki keberanian untuk mengatasi berbagai kehidupan, kesulitan hidup, tambahmu lagi. Semakin hari, usia kita semakin tua. Selanjutnya, persoalan-persoalan yang kita hadapi semakin sulit. Akan tetapi, kekuatan hati semakin hari semakin kokoh. Karena semakin sering menghadapi perang melawan kesulitan-kesulitan hidup. Di sore hari, sekitar pukul 15.30, kudatangi warung rujak ulek tempat engkau berdagang. Ternyata tertutup rapat. Kau tidak jualan. Kudatangi rumahmu, hanya ibumu yang menemuiku. Kutanyakan tentang keberadaanmu, dijelaskan bahwa engkau sedang ke ibu kota. Tetapi mendadak aku terkaget ketika ibumu mengembalikan semua pemberianku kepadamu, termasuk sejumlah uang untuk buat baju pengantin. Sebaiknya kita bersaudara saja, tidak usah menikah lagi, kata ibumu sambil mengembalikan barang-barang pemberianku untuk dirimu. Aku yakin sekali ini pasti ada sabotase. Pasti dari keluarga besarku sendiri. Betul. Betul saja. Setiba di rumah, ibuku menegurku. Apa yang engkau harapkan dari seorang perempuan yang jualan rujak ulek? Dikatakan dengan muka masam. Dengan menggunakan telepon genggamku, kuhubungi sampai 10 kali, tapi tidak diangkat. Setelah yang ke-11 kalinya, baru diangkat. Ada apa lagi? Sudah selesai, sampai di sini saja. Sahutmu
telepon dengan nada keras. Lalu terdengar suara klik. Telepon ditutup. Ibuku adalah ibuku. Walau bagaimanapun, ku salami juga dan ku cium tangannya. Ku katakan, mohon restu. Setelah itu, kukirimkan SMS kepadamu. Pernikahan kita tetap dilanjutkan seperti yang direncanakan. Aku lelaki, tidak perlu wali. Aku segera datang untuk menjemputmu. Indramayu, 21 Oktober 2021. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih Ria Septiani. Sama-sama. Luar biasa.